Anda kembali bersama kami, pemirsa. Menulis buat sebagian orang adalah satu hal yang dibutuhkan untuk mengungkap sesuatu yang tengah dirasakan. Tak jarang hasil lukisan ini akan dapat mengubah pandangan akan sesuatu. Benarkah demikian? Kami akan membahasnya di Dialog Nusantara malam berikut ini. Sudah bergabung bersama kami pemimpin redaksi penerbit Prabu 21, Mbak Rida Nur. Halo, selamat malam Mbak Rida. Halo, selamat malam Mas Ya, Reza. terima kasih telah bergabung bersama kami. Mbak Rida, bagaimana Mbak Rida melihat generasi saat ini dalam membuat sebuah karya yang tertuang dalam penulisan? Gimana ya? Indonesia di zaman yang sekarang, apalagi anak muda sekarang ya, mereka cenderungnya lebih suka untuk jarang gitu loh, jarang mereka membuat suatu tulisan, membuat sebuah penulisan gitu. Jadi anak muda sekarang sepertinya masih kurang kalau soal untuk membuat literasi atau membuat sebuah karya gitu. Baik, padahal Jadi kan di era zaman sekarang media sosial mereka gunakan untuk mencurahkan isi hati ya. Apakah itu bukan bentuknya mereka menulis atau mencurahkan dalam status di media sosial begitu? Apakah itu tidak cukup, Mbak Rida? Tentu. Jadi biasanya kalau mereka membuat suatu tulisan di Facebook atau di suatu media sosial ya, maksud saya, mereka hanya istilahnya sebagian kecil saja. Jadi saat mereka membuat sebuah tulisan dalam bentuk buku, itu terkadang masih kurang ada rasa takut seperti itu. Takut jika karyanya tidak ada yang mau menerbitkan, takut karyanya nggak ada yang mau menghargai gitu. Jadi saya rasa anak muda zaman sekarang itu bukannya nggak bisa, bukannya mereka nggak bisa membuat suatu karya atau membuat suatu tulisan, tapi mereka takut jika karyanya ini nggak ada yang menghargai, karyanya ini nggak ada yang mau menerbitkan seperti itu. Jadi mereka lebih cenderung mencurahkan semuanya itu di media sosial. Baik, kalau rasa takut mereka ini mungkinkah berdasarkan pengalaman ketika mempunyai karya sangat sulit untuk mencari penerbit karena banyak prosedur ataupun ada standarisasi yang tinggi bagi penerbit untuk menerbitkan hasil karya seseorang, Mbak Rida? Iya, jadi berdasarkan juga ini pengalaman saya ya, yang juga 9 pendiri Prabu 21 yang lain yang memang semuanya adalah penulis. Kita mempunyai nasib yang sama atau pengalaman yang sama. Semua naskah kami ini lebih banyak ditolak oleh penerbit-penerbit tadi. Atau malah mereka bertanya, berapa follower kamu? Berapa kira-kira yang mau membeli buku kamu? Sebagus apa karya kamu? Seperti itu. Baik, apakah dari situ aja penulis itu sudah merasa down, istilahnya, aduh karyaku apa nggak sebagus itu, apakah nggak layak untuk diterbitkan, seperti itu. Jadi dari situlah mereka akhirnya daya tulis mereka itu menurun. Gitu. Baik, apakah mungkin para penerbit juga melihat pasar dengan menaikkan standarisasi, ataukah ada upaya untuk masyarakat yang ingin mengeluarkan karyanya tidak sesulit yang ditemui di lapangan pada saat ini secara realitasnya, Mbak Rida? Kalau kami berusaha untuk membuat terobosan baru ya. Jadi kami membuat suatu gerakan yang namanya 1 juta penulis. Okay. Di sini kami menumpang semua penulis. Jadi yang ingin menerbitkan karyanya dengan tanpa prosedur yang sesulit dengan yang lain, yang harus menunggu 6 bulan, yang harus harus ada pembelian seperti ini, harus minimum pembelian seperti itu, enggak. Kami jadi berusaha untuk membuat Indonesia ini bangkit gitu. Bangkit para penulisnya agar mau berkarya, agar mau membuat suatu tulisan, suatu budaya baru. Budaya menulis yang bisa mengembangkan Indonesia itu menjadi negara maju, negara yang lebih baik. Jadi itu salah satu bentuk tujuan dari Prabu 21 di kita. Baik, kalau Anda tadi menyebutkan
kurangnya masyarakat untuk menuangkan hasil karya dalam bentuk tulisan. Ada peribahasa yang mengatakan satu kata dapat mengubah dunia. Apakah sejati ini peribahasa tersebut masih bisa diterima oleh masyarakat ketika Anda mengatakan bahwa masih ada masyarakat ataupun banyak masyarakat yang menulis saja agak sungkan karena bingung untuk menyuarakan ataupun mengekspresikan bentuk karya tulisannya di mana begitu, selain di media sosial yang mungkin tentu saja terbentur mungkin Undang-Undang ITE karena berhubungan dengan orang lain dan lain sebagainya. Iya, jadi mengutip dari suatu kata-kata dari Imam Al-Ghazali ya, jika kamu bukan anak raja atau kamu bukan anak ulama besar, maka menulislah. Di situ sudah ada ulama besar yang bilang menulis itu bisa mengubah suatu bangsa dari bangsa yang terbelakang, dari bangsa yang tidak bisa atau tidak tahu apa-apa menjadi suatu bangsa yang maju itu dari tulisan. Kenapa? Jika kita kalau hanya istilahnya hanya menyampaikan sesuatu melalui lisan, banyak saya cuma paling hanya beberapa tahun, berapa puluh tahun itu pasti akan hilang, lenyap, atau malah mungkin berubah. Nah, tapi dengan adanya suatu bentuk tulisan, nah, di situ itu kita wariskan ke anak kita, ke cucu kita. Jadi suatu yang menulis itu adalah suatu pekerjaan yang membuat kita abadi dikenang. Ilmu kita bisa dimanfaatkan untuk banyak orang. Jadi saya rasa benar dengan satu kata itu bisa mengubah dunia. Dengan menulis kita bisa mengubah dunia menjadi seperti apa, menjadi yang lebih baik, menjadi negara yang bisa menjadi contoh. Baik. Menjadi cita. Ya. Baik. Kalau dari Prabu 21 sendiri, Mbak Rida, apakah ada program yang mengharuskan ataupun memberikan wadah masyarakat untuk lebih rajin untuk menulis, Mbak Rida, sebelum kita ke pemerintah nanti? Ya, jadi di Prabu 21 sendiri kita sudah ada program yang namanya 1 juta penulis untuk Indonesia lebih baik. Di sini kita mau berikan wadah untuk penulis menerbitkan bukunya secara gratis. Dari situ penulis semua tinggal menyerahkan karyanya dalam bentuk Word. Di sini kita akan mengolahnya menjadi suatu karya, menjadi sebuah buku. Dan kita terbitkan, kita pasarkan itu secara gratis. Bahkan ISBN-nya pun kita uruskan. Baik, Mbak Rida, ini di luar pemerintah, banyak pihak-pihak yang memang concern terhadap kepedulian masyarakat yang mempunyai karya tulis untuk diterbitkan. Lalu bagaimana dengan perhatian pemerintah saat ini untuk mendongkrak minat masyarakat yang misalkan hobi menulis tapi tidak punya wadah untuk menerbitkannya? Iya, itulah kami penerbit Prabu 21 sebenarnya ingin melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan sebuah gerakan yang namanya 1 juta penulis. Itu untuk membangkitkan minat literasi di generasi muda. Jadi agar para generasi muda, para penulis itu mempunyai wadah, bahkan diberi istilahnya diberi suatu semangat, di suatu dukungan dari pemerintah. Jadi ini kami memang masih berusaha untuk menego, masih berusaha untuk istilahnya mencari perhatian dari pemerintah gitu. Dari gerakan ini semoga bisa menjadi suatu gerakan nasional. Baik, apa sudah ada respon dari pemerintah dalam hal ini, mungkin Kementerian Pendidikan begitu ya Mbak, atau kementerian lain yang mungkin Anda gandeng untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap penulisan? Sejauh ini sih masih belum ya Mas, tapi kami sudah mulai bergerak di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Di situ kan di kampus, di sekolah banyak para penulis muda yang masih mempunyai jiwa semangat untuk menulis. Di situ kami berusaha untuk memupuk mereka. Dan semoga dari gerakan yang dilakukan Prabu 21 ini bisa bisa membangkitkan pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan para penulis. Baik, apa yang menyebabkan atau mungkin bakatkah atau diasah ketika seseorang ini gemar mengekspresikan apa yang dia rasakan melalui tulisan? Apakah ada korelasinya orang yang hobi menulis
dengan orang yang hobi membaca? Atau mungkin mereka berdiri sendiri-sendiri, Mbak Rida? Menurut pandangan Anda seperti apa? Kalau menurut pandangan saya, mereka ada kolerasinya. Jadi orang yang lebih suka membaca, orang yang hobi membaca, itu biasanya cenderungnya memang suka menulis. Dari apa yang mereka baca, dari apa yang mereka serap dari buku itu, mereka tuangkan lagi dalam bentuk tulisan lagi. Cenderungnya penulis seperti itu. Jadi mereka ambil dari literasi ini, dari literasi itu, atau mungkin mereka yang membaca novel genre ini, genre itu. Akhirnya mereka bisa membuat sesuai dengan alur yang ada. Baik, apa yang bisa Mbak Rida Nur sampaikan kepada masyarakat terkait mungkin masih banyak sebenarnya bakat-bakat terpendam, tapi hanya saja satu tadi karena tidak adanya penerbit, terus kemudian mereka pikir banyak hal yang harus dilalui, dan bagaimana mungkin mereka-mereka yang introvert begitu, kesulitan untuk mengekspresikan dirinya, bagaimana mereka harus mulai mengekspresikan dirinya dengan cara menulis begitu, Mbak Rida? Sebenarnya menulis itu mudah ya, seperti contohnya kita menulis di media sosial atau halnya kita menulis di buku harian. Tidak ada salahnya kita dari buku harian itu kita curahan hati kita bentuk dalam suatu puisi mungkin. Jadi kita kumpulkan jadi antologi puisi dan dibukukan, itu juga termasuk sebuah karya. Jadi tidak harus istilahnya karya non-fiksi atau novel yang bergenre seperti apa, enggak. Puisi pun juga bisa. Jadi salah satu buku puisi yang baru saja saya selesai kerjakan dengan judul Menari Mimpi. Nah, itu juga salah satu buku favorit saya, di mana penulisnya itu mencurahkan semua hatinya, semua perasaannya. Di situ tuh pembaca pun jadi merasa ikut terhanyut. Gitu. Baik, ya luar biasa Mbak Rida. Mungkin kita hanya mendukung dengan gerakan yang dari penerbit Prabu 21 ini untuk lebih mewadahi para penulis yang mungkin kesulitan untuk mengekspresikan hasil tulisannya untuk diterbitkan, begitu Mbak Rida ya? Iya. Ya, baik. Mbak Rida Nur, terima kasih pemimpin redaksi penerbit Prabu 21 telah bergabung bersama kami di Nusantara Malam. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, informasi selanjutnya, TV digital suguhkan siaran lebih menarik. Kami kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.